Sosok Ria Enes dikenal sebagai pendongeng juga penyanyi anak yang selalu berpasangan dengan boneka Susan. Beberapa waktu lalu ia mendongeng dan menyanyi bersama siswa PAUD di Kota Malang. Menurut Ria Enes, meski di era gempuran teknologi informasi, mendongeng pada anak tidak akan lapuk. Ia mengatakan ada pesan-pesan kebaikan dalam mendongeng yang bisa disampaikan, di antaranya soal kejujuran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Silvianita Widiawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Silvi. Kegiatan Ria Enes dan boneka Susannya, beberapa waktu lalu dia mengadakan pertunjukan dan siswa PAUD yang ada di Kota Malang. Dia sampai saat ini masih eksis sebagai penghibur, terutama dengan boneka Susannya. Menurut Ria Enes, meski saat ini ada gempuran dari teknologi informasi, namun anak-anak masih tetap akan membutuhkan dongeng yang hal ini karena seni bertutur masih tumbuh di Indonesia. Dan ia juga merasa bangga karena masih berada di jalur itu dan malah tumbuh beberapa pendongeng dengan membawa boneka yang lahir dari berbagai kalangan, termasuk dari guru. Menurut Ria, dari dongeng, selain memberi pesan-pesan yang bersifat baik untuk anak-anak, maka mereka juga mendapat hiburan dari dia. Dongeng yang ditampilkan oleh Ria Enes selalu memberikan pesan-pesan dan bisa dilakukan anak-anak kelak, sehingga ketika mereka dilepas dari dunianya, maka dia akan tetap ingat akar dari kebaikan yang disampaikan oleh dongengnya. Dia sendiri merupakan dari artis dari Malang dan kini ia berkiprah di Jakarta, dan ketika tampil di Malang dia merasa senang karena bisa kembali ke kotanya kembali. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ria Enes. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang perubahan itu niscaya dan perubahan itu abadi, kan mengalir ya seperti air. Memang hukumnya selalu mengalir. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa tradisi, hal-hal yang prinsip itu tidak akan pernah berubah. Ya, termasuk juga agama, gitu ya. Itu semuanya akan tetap berakar gitu loh, tetap ada tali yang terhubung yang tidak akan lapuk, tidak akan tergerus. Justru perubahan-perubahan itu yang hanya lewat. Tapi yang namanya pendidikan, spiritualitas, dongeng dalam hal ini lebih dekat pada tradisi, karena tradisi bertutur itu ada di belahan bumi manapun dan dalam nuansa budaya yang berbeda-beda sesuai dengan warna setempat. Nah, itu yang saya syukuri bahwa saya berada di situ gitu, sehingga anak yang terlahir di zaman apapun mereka terus akan membutuhkan seni bertutur ini, dalam hal ini mendongeng, karena justru dari mendongeng atau dari lagu itu mereka kenal dengan akarnya. Jadi perkembangan, kemajuan teknologi dan lain sebagainya itu mewarnai aja, atau kita bisa menuangkannya dengan media yang ada pada zamannya. Tetapi esensinya, kontennya, nilai-nilai itu tetap. Kan? Dari dulu kita diajarkan tentang kebaikan, budi pekerti, kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah berubah gitu loh. Cuman bagaimana kita menerapkannya di zaman sekarang, apakah sama dengan konteks dulu gitu. Secara prinsip sama, tapi bentuknya mungkin bisa berbeda. Ada kesopanan dalam bermedia sekarang, ya kan? Kalau dulu kan mungkin kesopanan dalam media, mereka menuntut kesopanan dalam lahiriah ketika tatap muka. Tapi sekarang etika itu sangat dibutuhkan, karena kalau tidak akhirnya teknologi itu malah menikam kita kan. Justru malah yang terjadi, yang tersebar adalah hoax, berita bohong-bohongnya. Tapi kebenarannya bahkan tidak sampai. Jadi banyak distraksi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.